Perkenalkan, saya Dr. Florence Manurung yang akan membawakan presentasi saya berjudul Taking Myopia Management to the Next Level, The Value of Axial Length, Corneal Topography, and Pupillometry Measurements in Clinical Decision Making. Secara global, dilaporkan bahwa sekitar 30% populasi dunia menderita miopia. Presentasi ini diprediksi akan meningkat hingga mencapai 50% populasi pada tahun 2050. Kecepatan peningkatan jumlah populasi dengan miopia sebenarnya berbeda-beda di setiap kawasan. Di Asia Pasifik misalnya, persentase pada tahun 2010 adalah sebesar 48,8%, kemudian naik menjadi 53,4% di tahun 2020 dan diperkirakan akan melampaui 60% populasi pada tahun 2050. Kawasan Asia Tenggara diprediksi juga tembus sebesar 62% di tahun yang sama. Bagaimana dengan Indonesia? Di negara kita sendiri, kelainan refraksi menjadi penyebab kebutaan terbanyak kelima. Miopia dilaporkan terdapat pada 1/4 populasi usia anak. Ini terbilang fantastis, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Sebelumnya kita refreshing sedikit tentang miopia. Menurut Fittscroft et al., miopia merupakan suatu kondisi di mana spherical equivalent adalah di bawah minus setengah dioptri ketika akomodasi bola mata sedang rileks, dan diklasifikasikan atas low myopia dengan spherical equivalent antara minus setengah dioptri hingga minus 6 dioptri, dan high myopia dengan spherical equivalent lebih dari minus 6 dioptri. Pertumbuhan mata masa kanak-kanak terjadi dengan cepat dalam beberapa tahun pertama kehidupan, dan kemudian tumbuh lebih lambat sampai sekitar usia 12 tahun, hingga kemudian berhenti. Proses ini menghasilkan mata yang terlihat normal. Pada miopia, pertumbuhan mata masa kanak-kanak terjadi terlalu cepat dan dapat berlanjut hingga usia remaja, akhir, bahkan lebih. Meningkatnya miopia pada masa kanak-kanak dikhawatirkan turut meningkatkan risiko timbulnya beragam penyakit mata dan gangguan penglihatan di kemudian hari, seperti yang dapat kita lihat dalam tabel ini, yaitu katarak, glaukoma, retinal detachment, dan makulopati. Oleh karena itu, miopia perlu dikendalikan untuk mengurangi progresinya. Menimbang semua ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengukur progresi miopianya. Selama ini kita mengukur progresi miopia secara konvensional, yaitu dengan menilai perubahan refraksi saja. Kini, mengukur refraksi saja tidak cukup, namun perlu dilakukan dengan pengukuran axial length yang 10 kali lebih sensitif untuk mendeteksi perubahan miopia dibandingkan pengukuran refraksi. Kita juga perlu mempertimbangkan adanya hubungan axial length dengan ras seseorang, di mana dalam banyak jurnal telah disebutkan bahwa anak-anak Asia cenderung memiliki bola mata lebih panjang ketimbang anak-anak Caucasian. Slide ini menunjukkan pertumbuhan normal mata anak hingga sekitar usia 14 tahun. Pertumbuhan bola mata semakin melambat dengan bertambahnya usia. Pada anak-anak usia sekolah, pertumbuhan bola mata berkisar antara 0,1 hingga 0,2 mm per tahun. Melambat setelah usia 10 tahun, menjadi sekitar 0,02 mm per tahun, dan berhenti pada usia remaja. Pertumbuhan mata cenderung berhenti pada aksial sekitar 23 mm pada wanita dan 23,5 mm pada pria. Miopia cenderung terjadi dengan panjang aksial lebih dari 24 mm. Apabila melampaui 26 mm, secara dramatis akan meningkatkan risiko masalah penglihatan di masa dewasa. Pengukuran axial length dapat dilakukan dengan ocular biometry, yang saat ini sudah dianggap sebagai gold standar dalam pemeriksaan miopia, dan demikian penggunaannya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan memperhatikan grafik yang ada di slide ini, kita bisa melihat bagaimana axial length memiliki korelasi dengan kelainan refraksi. Tampak di sini, grafik axial length dan grafik kelainan refraksi mengalami peningkatan di luar range normal dalam 1 tahun, sehingga diperlukan suatu intervensi untuk menahan lajunya, yang ditandai dengan bendera putih. Kemudian perhatikan bagaimana intervensi tersebut meredakan progresivitas axial length dan miopianya dengan melihat grafik variasi axial length per tahun. Tampak di sini grafik axial length, kelainan refraksi, dan variasi axial length per tahun mulai stabil dan bahkan lebih slow down, yang berarti intervensi yang diberikan cukup efektif meskipun axial length tetap masih bertumbuh selama masa kanak-kanak dan remaja. Namun, bila hanya mengandalkan grafik-grafik ini, kita masih belum bisa menentukan apakah axial length pasien ini bertumbuh dalam batas normal atau terlalu cepat.
Oleh sebab itu, kita memerlukan data growth curve yang bisa memberikan gambaran dan informasi bagi orang tua mengenai kondisi bola mata anaknya yang dibandingkan dengan referensi normal data. Topcon berkolaborasi dengan Erasmus University yang menerapkan populasi data normal mencakup data lebih dari 12.000 anak. Referensi normal data ditampilkan berupa garis grafik berwarna biru pada gambar ini. Mari kita lihat informasi apa saja yang bisa didapatkan dari growth curve ini. Pertama, perlu diingat bahwa growth curve berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada slide ini, lambang gender ada pada sudut kiri atas. Kedua, dengan growth curve, akseling pada umur tertentu seorang anak dapat memberikan prediksi mengenai persentase miopia dan bahkan kemungkinan menjadi high myopia pada saat dewasanya nanti. Ini bisa kita lihat pada angka persentil sebelah kanan. Misalnya, pada grafik ini kita lihat, pasien pertama kali datang sudah berada di atas garis referensi berwarna biru, yaitu di level persentil 75, dan ternyata dalam 1 tahun sudah mencapai persentil 90. Ini berarti laju miopianya cukup besar, yang mana dapat diprediksi saat dewasa nanti, pasien mengalami peningkatan progresi miopia dari 73% menjadi 94%, dan kemungkinan akan menjadi high myopia dari 1% menjadi 90%. Oleh sebab itu, intervensi harus segera dilakukan untuk menahan laju miopianya, yang dalam grafik ini dilambangkan dengan bendera putih. Ketiga, growth curve ini berfungsi seperti kartu tumbuh kembang anak yang umum digunakan dalam layanan pediatrik, namun dalam hal ini untuk pelayanan kesehatan mata anak. Jadi bisa digunakan sebagai media komunikasi antara dokter dan orang tua untuk memberikan informasi mengenai kondisi bola mata anaknya, yaitu bagaimana progresi miopianya, risiko kemungkinan terjadi high myopia, perlu tidaknya intervensi, dan mengevaluasi keberhasilan intervensi dalam meredam progresivitas perpanjangan bola mata si anak. Ini adalah contoh lembaran growth curve yang akan diberikan kepada orang tua yang akan mempermudah kita sebagai praktisi menjelaskan kondisi mata anaknya. Pada lembaran ini tampak grafik-grafik yang menunjukkan laju atau progresi miopia mata si anak pada tiap kedatangan, dan juga tampak kotak di bawah grafik ini yang menampilkan perpanjangan bola mata beserta refraksinya dalam bentuk angka. Seperti dilaporkan oleh beberapa jurnal, hal lain yang perlu kita concern juga adalah pasien yang diidentifikasi sebagai pre-myopia, yaitu mereka dengan spherical equivalent antara plus 0,75 diopter dan minus 0,5 diopter, dan memiliki faktor risiko seperti riwayat orang tua dengan miopia, dan pada pemeriksaan awal dengan ocular biometry ditemukan berada di atas persentil axial length, di mana kita tahu akan berpotensi mengalami peningkatan progresi miopia yang cepat. Anak-anak yang pre-myopia ini dianjurkan oleh beberapa jurnal untuk dilakukan intervensi pencegahan miopia lebih dini. Jadi bagaimana cara kita menentukan suatu intervensi dan bagaimana memonitornya? Terdapat beberapa intervensi yang bisa kita pilih untuk mengontrol laju miopia seperti pemakaian obat tertentu, kacamata khusus, dan atau orthoke. Sebelum menentukan intervensi apa yang kita tawarkan pada pasien, maka kita terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa parameter yang bisa membantu memaksimalkan intervensi yang akan diberikan, seperti bagaimana riwayat pasien, lifestyle pasien, panjang bola matanya, keadaan refraksi, keadaan kornea, dan ocular surface pasiennya. Tentunya dokter atau praktisi bisa melakukan personalisasi menurut preferensi masing-masing. Dan setelah menentukan intervensi, kita tetap harus melakukan monitoring dengan cara kembali memperhatikan parameter-parameter yang sudah kita evaluasi saat pre-intervensi. Ini dilakukan secara berkesinambungan, dan jika ditemukan progres myopia tetap berlangsung, maka perlu dipertimbangkan modifikasi intervensi lainnya. Untuk mendapatkan parameter-parameter ini, diperlukan sebuah ocular biometry yang multifungsi, yaitu yang dapat mengukur secara komprehensif kondisi mata si anak. Dengan kata lain, kita perlu melakukan screening menyeluruh untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan mata pasien yang menjadi tantangan dalam mengatasi laju miopianya. Dalam menentukan intervensi miopia ini, pastikan pasien tidak memiliki kontraindikasi atas jenis intervensi yang akan kita sarankan. Misalnya, tidak ada kelainan kornea sebelum meresepkan lensa kontak, cermati apakah temuan yang ada merupakan aksial atau refraktif miopia, atau apakah terdapat dry eyes. Saya akan mencoba membahas ini lebih detail. Untuk mendapatkan keberhasilan dari rencana treatment kita, maka salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah kondisi kornea pasien
dengan melihat pemeriksaan topografi. Misalnya, apakah pasien menderita keratokonus seperti tampak pada gambar sebelah kanan atau tidak pada konus atau kelainan kornea lainnya. Salah satu intervensi penahan progresi myopia adalah ortho-K, yang seperti kita ketahui dipakai tiap malam dan dilepas pada keesokan harinya, yang akan mereshape permukaan anterior kornea. Bagi pasien yang ingin memakai ortho-K, maka kita perlu alat pemeriksaan yang memiliki fitur topografi kornea. Dengan fitur tersebut, kita juga bisa memantau perbandingan topografi kornea pasien sebelum dan sesudah pemakaian ortho-K dari waktu ke waktu, seperti yang tampak pada gambar ini. Parameter lain yang tidak kalah penting dalam manajemen myopia kontrol adalah dynamic pupillometry, terutama bagi pasien yang memilih intervensi low dose atropine. Selain fitur dynamic pupillometry, pengukuran angle kapan juga diperlukan untuk intervensi dengan ortho-K ataupun soft contact lens khusus untuk myopia. Khususnya untuk pasien anak-anak yang akan menjalani intervensi dengan ortho-K ataupun soft contact lens khusus, akan sangat penting untuk kita selalu mengevaluasi kondisi ocular surface-nya, misalnya ada tidaknya indikasi dry eyes. Kesuksesan manajemen laju myopia yang kita lakukan bergantung dari seberapa dini kita bisa mendapatkan data yang komprehensif dari mata pasien, memulai intervensi sedini mungkin, dan tetap menjaga serta memberikan edukasi kepatuhan pasien terhadap intervensi yang harus dipantau secara kontinu. Di JC, kami memiliki servis myopia control care untuk pasien-pasien yang menderita myopia. Di video ini tampak kami melakukan pemeriksaan berupa adalah contoh lembaran growth curve salah satu pasien JC yang memilih intervensi laju myopia dengan atropine 0,01% tetes mata. Dan tampak pada chart ini bahwa perpanjangan aksial lens serta kelainan refraksi masih tetap stabil pada tiap kedatangan. Chart growth curve ini sangat mempermudah kita berkomunikasi dengan orang tua pasien. Seperti pada pasien high myopia ini. Pasien ini terletak jauh di atas data referensi, yaitu di persentile 98, yang kalau kita telusuri, angka yang tercantum di paling kanan grafik diprediksi pada usia dewasa nanti, si anak akan 100% menjadi myopia dan memiliki chance 31% menjadi high myopia jika tidak dilakukan intervensi sedini mungkin. Prediksi ini tentunya tidak kita harapkan akan terjadi. Sebagai take-home message, pengukuran aksial lens merupakan gold standar untuk memonitor progresivitas myopia dan risikonya. Pengukuran aksial lens juga diperlukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus pre-myopia, sehingga intervensi dapat dilakukan sedini mungkin. Data aksial lens juga dapat digunakan sebagai media komunikasi ke orang tua dan dapat memantau kepatuhan akan intervensi yang dijalani. Selain aksial lens, juga diperlukan data komprehensif lainnya, seperti topografi kornea dan pupillometri, yang diperlukan untuk memutuskan intervensi laju myopia yang dianjurkan untuk pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat.